Shalom adik-adik Rocky, dimanapun kalian berada saat ini. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Oke, adik-adik Rocky yang ada di rumah, mari tunduk kepala, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mempersiapkan hati kami, telinga kami untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap mendengarkan. Berikan kami hati untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan telinga untuk mendengarkan firman-Mu dengan utuh. Berkati kami semua, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan kali ini kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Bagaimana perjuangan Nehemia, usaha Nehemia tidak sia-sia. Apabila adik-adik mendengar kabar buruk, apabila adik-adik yang di rumah mendengar kabar tidak mengenakkan, apa yang adik-adik rasakan? Tentunya ada keresahan. Wah, kok bisa terjadi seperti itu? Oh, kok bisa begitu? Artinya ada keresahan dalam hati, ada beban kita. Hal yang sama dialami oleh Nehemia. Dia mendengar berita buruk terhadap kota, terhadap tempat lahirnya. Dia menjadi resah, hatinya gelisah. Dia punya beban untuk kotanya. Oke, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan untuk mendalaminya. Buka kitab Nehemia pasal 1 ya. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4 yang akan kita baca. Tetapi adik-adik yang di rumah nanti baca sampai pasal 2 ya. Baca semuanya agar adik-adik mengerti ceritanya lebih dalam ya. Tetapi kita hari ini membaca ayat 1 sampai 4 saja. Nehemia pasal 1. Saya bacakan ya, Kak John bacakan ya. Doa Nehemia bagi orang Israel. Ayat 1. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kiswal, tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan dan dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela, tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ayat 5 sampai terakhir adik-adik baca di rumah. Mendengar berita itu, Nehemia langsung berdoa dan berpuasa. Tuhan, kota Yerusalem, tempat kelahiranku, tembok-temboknya hancur, pintu gerbangnya dibakar. Aduh, kasihan saudara-saudaraku yang di sana. Oh Tuhan, bebannya. Dia berdoa. Ayat 5 itu tentang doa Nehemia. Oke. Nah, jadi adik-adik di sini Nehemia mendengarkan berita, kemudian dia berdoa. Apa yang dia doakan? Dua hal yang Nehemia doakan. Yang pertama, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun terhadap bangsa Israel. Aku minta ampun terhadap perbuatan bangsa Israel dan untuk keluargaku. Aku minta ampun Tuhan. Itu yang pertama Nehemia doakan, minta ampun. Lalu kemudian Nehemia mengingatkan perjanjian Tuhan. Tuhan, Engkau memang sudah berjanji, kalau kami berubah setia, kalau kami tidak setia lagi kepada Tuhan, maka kami akan dicerai-beraikan. Tetapi kalau Tuhan
Kalau kami setia, kalau kami mengikuti perintah Tuhan, kalau kami mengikuti ketetapan Tuhan, Tuhan berjanji loh akan mengembalikan kami. Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa membawa mereka untuk setia kepada Tuhan. Dan aku rindu Yerusalem bangkit kembali. Dan Nehemia berdoa kepada Tuhan. Dan dia juga berdoa kepada Raja. Tuhan, kiranya Engkau menggerakkan hati Raja untuk memberikan aku izin agar aku bisa pergi dan membangun kota Yerusalem. Itulah doa Yeremia kepada Tuhan. Lalu dia berpuasa kepada Tuhan. Lalu kemudian suatu ketika Nehemia menyajikan minum kepada raja. Karena Nehemia ini adalah seorang juru minum raja. Dia menyajikan minuman kepada raja. Lalu raja melihat muka Nehemia. Nehemia, tidak seperti biasanya mukamu. Mukamu muram, sedih. Kenapa? Coba kamu ceritakan. Apa yang sedang kamu pergumulkan? Beban apa yang kamu sedang pergumulkan? Coba ceritakan. Lalu Nehemia menceritakan keresahannya, bebannya, pergumulannya. Tuanku Raja, aku tidak akan mungkin bersuka cita kalau aku mendengar kota kelahiranku diobrak-abrik, kota kelahiranku Yerusalem dibakar. Tidak mungkin aku bersuka cita sekalipun aku sudah nyaman di sini, Tuanku Raja. Tuanku Raja, mohon kiranya Tuanku Raja mengizinkan aku ke sana. Lalu kemudian Tuanku Raja ini mengabulkan permintaan Nehemia. Lalu Tuan Raja memberikan surat jalan, surat perintah. Nehemia, ini surat. Pergilah ke kotamu. Bangunlah Yerusalem, tembok-temboknya seperti yang kamu doakan. Terjadilah demikian. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, jadi kita harus berdoa kepada Tuhan. Apapun yang menjadi impian kita, kita harus serahkan kepada Tuhan. Seperti Nehemia. Nehemia meskipun dia orang kepercayaan raja, dia tidak ambil tindakan sendiri, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia berpuasa. Kalau adik-adik Rocky mendengar berita seperti itu, apa yang akan adik-adik Rocky lakukan? Tentunya tidak akan tenang. Tentunya akan berdoa kepada Tuhan. Bila perlu berpuasa. Setelah Nehemia berdoa, inilah yang Nehemia lakukan untuk membangun tembok Yerusalem. Dia tidak hanya berdoa saja, tetapi dia melakukan tindakan selanjutnya. Itu yang terpenting. Setelah adik-adik Rocky berdoa, tindakan selanjutnya seperti apa? Itu yang terpenting. Apa yang dilakukan Nehemia? Mari kita cek. Inilah prinsip Nehemia dalam menyelesaikan masalah di Yerusalem. Nehemia melakukan yang pertama adalah dia komunikasi. Dia ada saudaranya datang, Hanani. Hanani dia tanya, Hanani, apa yang sedang terjadi di Yerusalem? Lalu Hanani menceritakan situasi, kondisi yang ada di Yerusalem. Oh begitu ya, artinya Nehemia terbeban. Kemudian dia komunikasi ke atas, ke Tuhan. Tuhan, kota Yerusalem, kota kelahiranku, ada masalah, hancur. Aku tidak bisa diam mendengar berita ini. Aku resah. Aku, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Kemudian Nehemia tidak hanya berdoa kepada Tuhan saja, tapi dia juga mendoakan rajanya, agar raja dibukakan Tuhan hatinya, sehingga melalui raja ada jalan membangun tembok itu. Itulah yang harus dilakukan, berkomunikasi. Lalu kemudian apa yang dilakukan Nehemia? Mengkonfirmasi apakah betul kota Yerusalem dalam kehancuran. Apakah betul? Lalu kemudian dia cek, oh betul, Hanani, saudara-saudaraku yang lain tidak berbohong kepadaku. Dia benar mengatakan fakta sebenarnya. Kemudian dia ngecek benar adanya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nehemia? Nehemia kemudian melakukan pertemuan. Dia melakukan pertemuan, dia melakukan konferensi pertemuan Nehemia dan beberapa orang. Kalian tahu berita Yerusalem sedang hancur? Apa yang kita harus lakukan terhadap kota kita, terhadap tempat kelahiran kita? Apakah kita berdiam saja? Yuk, Nehemia berdiri. Apa yang kita lakukan?
Oke, kita bangun. Oke, setuju. Kita bangun, setuju. Kita bangun tembok, setuju. Adik-adik setuju bangun tembok, setuju. Setuju, setuju. Oke. Kalau setuju, mari kita komitmen. Kemudian mereka komitmen. Oke, jadi kita bagi tugas masing-masing. Keluarga A bangun tembok yang di sini. Keluarga B bangun tembok yang di sini. Keluarga C, keluarga D, semua komitmen, tidak boleh berhenti sebelum selesai. Janji, komitmen, oke. Tetapi sementara membangun tembok, pegang senjata. Kenapa? Karena bisa saja orang di luar akan datang berperang. Jadi kita sambil membangun tembok, sambil memegang pedang. Bagaimana ya pegang tembok nih, pedang nih. Ini pedang, ini skop. Itu yang mereka lakukan. Tetapi demikian mereka komitmen. Oke, kita bangun tembok dengan semangat. Wow. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Kerjasama itu menghasilkan buah yang luar biasa. Nehemia punya prinsip yang begitu tangguh. Dia berkomunikasi, kemudian dia mengkonfirmasi, kemudian dia melakukan pertemuan, kemudian dia melakukan komitmen. Komitmennya sampai tuntas, oke, mereka kerjasama. Adik-adik pasti penasaran nih, berapa hari tembok Yerusalem bisa berdiri di tangan Nehemia? Kira-kira berapa hari? Wow, hanya 52 hari, tidak nyampe 2 bulan. Itulah Nehemia dengan komitmen kerja kerasnya. Usaha Nehemia tidak sia-sia. Sekalipun ada bangsa-bangsa lain pada saat itu mencibir, mengutuk, mengata-ngatai, bahkan mau merampok. Tetapi Nehemia dengan komitmen, dengan kerjasama. Ayo kerja keras. 52 hari lo bayangkan. Oke, adik-adik. Jadi kalau adik-adik punya cita-cita, punya impian, punya harapan, butuh yang namanya strategi. Seperti Nehemia punya strategi yang kuat, punya prinsip penyelesaiannya. Kalaupun adik-adik nanti ada masalah, punya prinsip penyelesaiannya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Step pertama, step kedua, step ketiga, step keempat, akhirnya terselesaikan. Demikian juga mencapai cita-cita. Apa yang menjadi cita-cita adik-adik? Mungkin jadi guru, tentara, dokter, atau lain-lain. Butuh strategi untuk mencapainya. Tidak hanya berdoa saja, kemudian tidak melakukan apa-apa. Tidak bisa. Harus ada tindakan selanjutnya. Oke, di sini Nehemia punya keberanian, berani berkata kepada Tuhan, berani berkata kepada raja, dan berani mengumpulkan orang untuk menyampaikan apa yang menjadi cita-citanya. Cita-citaku, aku ingin membangun tembok Yerusalem. Akhirnya tembok Yerusalem pun tercapai selama 52 hari. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ingat, kalau adik-adik punya cita-cita, siapkan strateginya, prinsipnya. Jangan main-main, jangan hanya main game saja, jangan hanya tidur saja. Kalau mau jadi tentara, ya butuh olahraga. Mau jadi polisi, butuh olahraga. Mau jadi apa? Perlu dipersiapkan hari ini. Jangan menyanyiakan waktumu. Pakailah waktumu sebaik-baik mungkin. Amin. Saya percaya adik-adik Rocky pasti berhasil. Dimanapun nanti adik Rocky ditempatkan, berhasil di sana. Nah, jadi hari ini ayat hafalannya adalah dari Efesus pasal 6 ayat 20b. Apa itu? Berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi kalau kita berbicara pun kepada Tuhan, harus berani. Sampaikan apa yang menjadi harapan kita. Kepada seseorang pun sampaikan. Jangan takut. Nehemia berani, kenapa kita tidak? Nehemia bisa, kenapa kita tidak? Pasti kita bisa. Oke? Ayat hafalannya Efesus 6 ayat 20b ya. Sama-sama kita sebutkan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku mengatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Oke ya? Hafal ayat ini kita akan uji di minggu berikutnya. Oke? Kita akan akhiri dan kita akan berdoa sama-sama.
Mari adik-adik Rocky dimanapun Anda berada saat ini, mari kita tunduk kepala, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Nehemia memang sudah mendapat tempat yang terbaik, tetapi dia tidak berdiam saja, tetapi dia melakukan tindakan yang besar, sehingga peristiwa itu pun dicatatkan dalam Alkitab. Peristiwa Nehemia membangun tembok hanya 52 hari. Peristiwa besar yang akan kami lakukan pun akan menjadi sejarah. Sebagaimana Nehemia sudah lakukan, kami pun ingin lakukan Tuhan peristiwa yang besar. Berkati anak-anak Rocky, masa depan mereka, cita-cita mereka berhasil dan beruntung. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.